Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Lodehas. Oke, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan masih semangat ya belajarnya. Kita lanjutkan lagi pembelajaran kita mengenai penyelesaian atau pencarian nilai akar pada persamaan nonlinear. Jadi pada video sebelumnya atau pada video kemarin kita sudah belajar atau kita sudah membahas mengenai metode iterasi sederhana. Begitupun juga dengan algoritmanya. Video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana mencari akar persamaan menggunakan metode Newton-Raphson. Jadi metode Newton-Raphson itu merupakan salah satu metode yang digunakan juga untuk mencari nilai akar dari persamaan nonlinear. Terdapat dua pendekatan dalam menurunkan rumus menggunakan metode Newton-Raphson. Yang pertama itu penurunan rumus Newton-Raphson secara geometri, yang kedua itu penurunan rumus Newton-Raphson dengan bantuan Dirac-Taylor. Namun pada video kali ini kami akan membahas mengenai metode Newton-Raphson dengan atau secara geometri. Adapun algoritmanya itu adalah yang pertama itu kita mendefinisikan dulu fungsi fx dan f aksen x. Jadi jika kita sudah ketahui fx, maka kita cari tahu turunan dari fx atau f aksen x. Kemudian yang kedua itu kita menentukan toleransi error dan iterasi maksimum. Jadi fungsi toleransi error ini atau fungsi iterasi maksimum ini adalah memberhentikan proses supaya prosesnya itu tidak terlalu panjang. Yang ketiga itu adalah kita menentukan nilai pendekatan awal x0. Jadi sama dengan kasus sebelumnya, sama dengan kasus metode iterasi, ada penentuan nilai awal atau penentuan nilai x0. Kemudian yang berikutnya itu adalah hitung f x0 dan f aksen 0. Jadi kita hitung nilai x0, fx0, lalu kita hitung x0, f aksen 0. Langkah berikutnya yang kelima, untuk iterasi i sama dengan 1 sampai dengan n atau absolut fxi lebih besar sama dengan e, maka xi plus 1 sama dengan xi kurang fxi dibagi f aksen i. Ya, jadi sebenarnya di sini ada f aksen i ya. Jadi sebenarnya kita ada f aksen i. Ini, jadi ini fxi, sedangkan ini f aksen i. Jadi ini fungsi fx-nya, ini fungsi turunan dari fx. Kemudian kita hitung fxi dan f aksen xi. Yang keenam adalah akar persamaan adalah nilai xi yang terakhir diperoleh. Jadi itu secara singkat algoritma metode Newton-Raphson. Oke, untuk memperjelasnya lagi, mari kita lakukan melalui contoh soal. Oke, sama seperti kemarin ya, metode Newton menggunakan fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3. Oke, jadi algoritma yang pertama, definisikanlah fungsi fx dan fungsi f aksen x atau turunannya. Jadi fx-nya ini x kuadrat kurang 2x kurang 3, sedangkan f aksen x itu sama dengan 2x dikurang 2. Jadi turunannya dari ini. Berikutnya itu menentukan toleransi error dan iterasi maksimum. Jadi untuk kasus ini kita menggunakan iterasi sebanyak 10 atau sampai 10, sedangkan errornya itu 0,0001. Jadi penentuan iterasi dan error ini sama seperti video-video saya sebelumnya, itu tergantung kita, terserah kita. Dengan konsekuensi bahwa semakin lama iterasinya atau semakin banyak iterasinya, maka proses komputasi semakin lama. Begitu juga dengan errornya, semakin kecil nilai errornya, maka proses komputasinya semakin lama, tetapi semakin akurat. Oke, lanjut. Tentukan nilai pendekatan awal x0, terus hitung f x0 dan f aksen 0. Nah, misalnya kita melakukan pendekatan ini 4 ya. Nilai yang pertamanya itu 4.
Lalu kita menentukan nilai fx-nya sama dengan yang ini ya, nilai fx-nya. X pangkat 2 dikurangi 2 dikali X dikurangi 3. Sedangkan f aksennya yang ini kita masukkan sama dengan oke. Nah, terus untuk iterasi I sama dengan 1 sampai dengan N atau absolut fxi lebih kecil, lebih besar sama dengan E. Maksudnya begini, jika ini belum memenuhi atau masih memenuhi kasus ini, tuh, maka lakukan xi1 sama dengan xi dikurangi fxi dibagi f aksen i. Jadi maksudnya itu x sesudahnya itu sama dengan x sebelumnya dikurangi fxi dibagi f aksen xi. Jadi misalnya contoh ya, kalau misalnya di sini dicari x2 sama dengan x2 sama dengan x1 dikurangi fx1 dibagi f aksen x1. Ya, oke. Jadi sama seperti ini. Jadi untuk mencari x-nya ini x1 ini itu sama dengan ya, seperti rumus tadi ini sama dengan xi, jadi x sebelumnya. Jadi ini oke. Dikurangi f xi dibagi f aksen i dikurangi ini dibagi ini, kurung enter. Nah, inilah merupakan x sesudahnya. Terus kita cari nilai fx dan f aksen x-nya. Kita tinggal scroll saja ke bawah. Nah, kita cek f aksen x. Kita cek fx apakah sudah memenuhi dia lebih kecil? Oh, ternyata belum, masih lebih besar. Kita ulangi iterasi terus sampai memenuhi iterasi atau errornya. Oke, lanjut. Oke, lanjut kita ini. Oke, belum lanjut lagi. Nah, sudah memenuhi ini, ya. Oke, jadi di sini ini. Ternyata yang memenuhi duluan itu adalah errornya. Jadi kalau misalnya errornya di sini, kalau misalnya nilai fx-nya itu sudah lebih kecil dari E, maka proses dihentikan. Tapi kalau masih besar dari E, proses lanjut terus. Nah, ternyata pada saat fx bernilai atau x bernilai 3,00 sekian pada iterasi ketiga, ternyata fx-nya itu sudah memenuhi nilai error, bahkan lebih. Errornya kan 0,0001, sedangkan ini 4,09 kali 10 pangkat minus 5. Jadi kalau 10 pangkat minus 5 itu ada 5 angka di belakang, ada 5 angka di belakangnya ini, di depannya ini. Jadi kalau misalnya saya tulis seperti ini, jadi 0, sekitar ini. Itu jadi seperti ini sekitar ini. Jadi lewat ya. Nah, jadi ini ya. Ini. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada 4,09602 kali 10 pangkat minus 5. Jadi kalau minus 5 itu ada sekitar 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka di depannya. Ada 5 angka 0 di depannya. Nah, sedangkan errornya itu cuma 1, 2, 3, 4. Cuma 4 angka di depannya. Jadi dengan begitu, nilai fx itu sudah lebih kecil dibandingkan nilai error. Maka proses berhenti sekalipun iterasinya belum sampai 10. Sehingga nilai x dari persamaan x kuadrat kurang 2x kurang 3 itu adalah ini.
Ini adalah nilai X. Ya. Sesuai ini. Yang keenam, akar persamaan adalah nilai XI yang terakhir diperoleh. Jadi ini nilai X-nya. Jadi kalau saya bisa simpulkan, persamaan nonlinear fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3, mencari nilai akar menggunakan metode Newton-Raphson, disimpulkan bahwa X itu sama dengan 3,00001024. Itu adalah nilai X yang diperoleh dari atau menggunakan metode Newton-Raphson. Oke, terima kasih. Jangan lupa saksikan video-video saya berikutnya dan jangan lupa juga menonton video-video saya sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.